Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Baik, baik. Baik, Pak, tapi capek, Pak, kuliah belajar online. Ya, biarpun belajar online ya kita harus tetap semangat ya. Oke, Pak. Iya, Semangat, Pak. Pak. Oke, pertama ini kalian udah hadir semua belum? Harusnya sih sudah, Pak. Oh ya, masih ini udah hadir semua kan? Sudah semua, Pak. Oh ya, baik, kita akan buka dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pada saat ini. Sekarang Bapak, kami akan memulai pembelajaran online kami, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, kami serahkan kelas online kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pada hari ini, kita akan mempelajari nih bentuk-bentuk dan juga faktor yang mempengaruhi suatu perubahan sosial. Nah, untuk itu minggu lalu kan kita udah belajar ini kan teori dan juga definisi dari perubahan sosial. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin tahu kalian masih ingat nggak tentang gambar ini, tentang teori perubahan sosial? Ada yang masih ingat? Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Nah, dari gambar yang Bapak sudah bagikan ini, ada yang bisa memberi tahu Bapak nggak teori bagian A itu apa dan teori bagian B itu apa? Ada yang bisa? Saya mau coba yang A, Pak. Oke, silakan Jovan. Oke, kalau saya sedikit lupa nama teorinya, Pak, tapi konsepnya adalah masyarakat itu berubah, Pak, dari yang primitif, kemudian memiliki intelektual, hingga mereka itu memiliki suatu kehidupan atau peradaban yang makin maju atau modern, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Sebelum Saya, itu kita Pak. kasih jempol dulu buat Jovan. Di komen. Ada kan? Di komen. Iya. Ada, Pak. Oke, kita kasih jempol dulu buat Jovan. Thank you buat Jovan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi nggak dari pendapat dari Jovan tentang dua Saya teori mau, ini? Pak. Ya, silakan Theo. Terima kasih, Pak. Kalau yang A itu teori linier, kalau yang B itu teori siklus, Pak. Jadi yang A itu seperti yang dijelaskan sama Jovan, tapi kalau yang B itu dia teorinya itu mengalami perubahan tetapi selalu kembali lagi, Pak, bisa kembali ke masa lalu. Contohnya itu seperti gaya fashion, Pak. Kan seperti misalnya sekarang kan fashion tahun 1980-an tuh kembali menjadi mode lagi, Pak. Tapi nanti juga dia akan tergerus zaman dan ditinggalkan, lalu akan menjadi primitif, lalu akan ada orang lagi yang mengangkat sehingga dia dapat menjadi tradisional dan menjadi modern lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, benar ya pendapat dari Theo. Kasih jempolnya juga buat Theo. Oke, thank you untuk Theo dan Jovan untuk pendapatnya. Ya, benar sekali ya dari pendapat dari Theo dan juga Jovan, di mana dua teori ini, yang pertama itu teori linear, di mana teori ini perubahan yang terus terjadi sampai pada tahap di mana itu adalah modern yang kompleks. Sedangkan yang bagian B ini benar banget yang dikatakan sama Theo, yaitu perubahan yang bisa terjadi berulang, di mana mungkin itu dulu sudah terjadi, misalnya fashion ya, pada zaman sekarang ini masih bisa kembali perubahan itu masih bisa kembali dilakukan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak mau memberitahukan nih dalam pembelajaran kita kali ini terbagi menjadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinkronus dan asinkronus. Tapi di sini Bapak sudah membagikan waktunya ya. Yang pertama kita akan melakukan sinkronus yang seperti saat ini. Kemudian asinkronus nanti anak-anak akan melakukan pengamatan. Setelah itu sinkronus lagi, kita akan kembali lagi seperti meeting ini untuk anak-anak sekalian menyampaikan hasil pengamatan kalian. Dan sinkronus selanjutnya di mana kalian akan membuat refleksi atau insight.
Nah, oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan kalian semua bisa mengetahui jenis dan faktor perubahan. Setelah mengetahui, kalian juga bisa menjelaskan faktor-faktor terjadinya perubahan, kemudian menentukan jenis perubahan sosial, dan menganalisis. Nah, keempat tujuan pembelajaran kita hari ini nanti akan terlihat dalam laporan pengamatan kecil-kecilan yang kalian lakukan. Oke, nah sebelumnya, apa sih yang menjadi ya acuan kita dalam membuat sebuah perubahan? Ada yang mau memberikan pendapat enggak? Saya mau coba, Pak. Ya, silakan Jovan. Kalau menurut saya, apa yang menjadi acuan kita membuat satu perubahan, menurut saya kebutuhan, Pak. Kebutuhan yang Kenapa membuat bisa kita, kebutuhan? kalau dilihat dari perjalanannya, kan kita tahu masyarakat dulu itu masih berburu. Kemudian mereka karena sesuai kebutuhan adanya satu perubahan, Pak. Mereka berubah dari berburu menuju ke bercocok tanam dan sampai sekarang ini sampai ke zaman-zaman modern, Pak, sudah langsung digunakan sama teknologi dan sebagainya. Jadi menurut saya kebutuhan itu salah satu yang membuat kita bisa berubah, Pak. Oke, baik pendapat dari saudara Jovan. Terima kasih. Nah, di sini apa sih yang menjadi acuan utama kita dalam membuat sebuah perubahan? Nah, ada dua, di mana yang pertama itu kita melihat ya subjek dari suatu perubahan ini. Apakah perubahan ini untuk diri kita sendiri atau untuk kebaikan diri kita sendiri atau untuk kepentingan bersama? Dan kemudian kita bisa melihat lagi bahwa perubahan yang terjadi ini nggak selamanya baik, karena kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga segala perubahan yang terjadi itu tidak sempurna. Nah, tapi di sini Yesus Kristus kembali mengingatkan kita ya bahwa ada dua hukum terutama, di mana hukum terutama ini yang akan membawa kita kepada perubahan yang sesungguhnya, yaitu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, dari kedua hukum ini, di mana kita melihat ada kasih ya, di mana dalam membuat suatu perubahan ini, di dalamnya itu kita harus ada kasih. Nah, tapi kasih kepada siapa? Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kasih kepada sesama kita, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi ini itu kita bisa tahu arahnya kemana, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita sudah masuk ke dalam materinya. Nah, pertama kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di sini itu dikategorikan itu berdasarkan waktu, ada berdasarkan waktu, dan kemudian berdasarkan pengaruh, berdasarkan sudut pandang masyarakat, berdasarkan struktur dan proses, dan berdasarkan arah perkembangannya. Nah, untuk yang pertama, yang berdasarkan waktu, oke. Di sini terbagi dua, yaitu ada evolusi dan revolusi. Nah, seperti yang kita tahu, evolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lambat. Sedangkan revolusi, perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cepat. Nah, di sini Bapak sudah kasih contoh ya di bawah menggunakan gambar. Nah, ada nggak dari murid-murid yang bisa memberikan pendapatnya dari contoh tersebut? Ada? Saya bisa, Pak. Ya, silakan Theo. Kalau yang evolusi itu dari yang kita menggunakan barter, lalu setelah itu kita mulai mengenal uang koin, dan diakhiri dengan kita mengenal yang namanya ini, Pak, kayak rekening dan ATM gitu, Pak. Lalu untuk yang revolusi itu, adanya ini perubahan yang cepat itu yang pertama yang bawah, revolusi industri, Pak, yang terjadi di Inggris. Lalu revolusi teknologi juga, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Iya, benar sekali ya. Dulu sebelum kita mengenal uang dan juga transaksi online, kita itu menggunakan barter. Nah, dari proses dari zaman barter hingga sampai saat ini itu mengalami suatu kurun waktu yang lambat, sehingga bisa dikatakan bahwa barter ini dan penggunaan uang dan juga transaksi online ini masuk ke dalam
proses evolusi. Sedangkan revolusi benar banget ya yang dikatakan dari Theo tadi, di mana perubahannya itu terjadi dalam kurun waktu yang cepat. Nah, mengapa bisa? Karena dalam revolusi tersebut kita menginginkan sesuatu yang efektif dan juga efisien, yang artinya menghemat waktu dan juga tenaga. Nah, contohnya itu adalah revolusi industri di Inggris. Next. Nah, selanjutnya berdasarkan pengaruh. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama itu pengaruh perubahan yang besar dan juga perubahan yang kecil. Nah, di mana perubahan yang besar ini perubahan yang mempengaruhi masyarakat luas dan diikuti oleh perubahan hal-hal yang lain. Kemudian perubahan kecil, perubahan yang berpengaruh pada sebagian masyarakat atau golongan-golongan tertentu. Nah, Bapak sudah kasih contohnya di bawah ya, di mana kita lihat ya, karena adanya COVID-19, maka terjadi sebuah krisis virus yang mempengaruhi atau pengaruhnya itu cukup besar. Nah, sehingga mempengaruhi diikuti oleh perubahan-perubahan hal yang lain. Misalnya, karena adanya COVID ini, maka terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi mengakibatkan banyak orang-orang yang di PHK. Sehingga dari PHK tersebut mengakibatkan kembalinya banyak orang-orang yang menjadi pengangguran. Banyak orang yang menjadi pengangguran bisa meningkatkan kriminalitas dia. Jadi bisa dilihat bahwa COVID-19 ini merupakan perubahan yang besar. Perubahan yang memberikan pengaruh yang besar. Nah, selanjutnya perubahan yang kecil, di mana perubahan yang berpengaruh pada hanya sebagian masyarakat atau golongan-golongan tertentu ya. Contohnya fashion ya. Untuk hari ini banyak orang yang menggunakan rambut-rambut ala-ala boyband Korea gitu ya. Misalnya Jovan menggunakan gaya rambut yang seperti itu. Nah, itu hanya terjadi di Jovan saja. Kita lihat gaya rambutnya Jandes. Jandes berbeda dengan Jovan karena mungkin ya Jandes tidak mengikuti perkembangan boyband Korea, sehingga rambutnya juga tidak menjadi tidak mengikuti ya perkembangan rambut yang mungkin lagi tren saat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang berdasarkan sudut pandang masyarakat. Di sini ada dua, yaitu dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, untuk yang dikehendaki sendiri ini merupakan perubahan yang diharapkan dan yang diharapkan masyarakat dan juga memberikan dampak yang positif. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, kita bisa melihat contohnya itu pembangunan rumah sakit. Nah, di mana pembangunan rumah sakit ini merupakan sesuatu yang dikehendaki, berarti kita menginginkan hal tersebut, sehingga hal tersebut misalnya rumah sakit ini memberikan dampak positif bagi kita, misalnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selain rumah sakit, kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga itu bisa masuk berdasarkan sudut pandang masyarakat yang dikehendaki. Nah, selanjutnya yaitu tidak dikehendaki. Nah, di mana perubahan ini adalah perubahan yang tidak diharapkan dalam masyarakat dan seringkali itu memberikan dampak yang negatif. Oke, contohnya karena seperti yang kita tahu ya, adanya COVID-19 ini, di mana menyebabkan krisis sehingga banyak orang yang di PHK. Nah, di mana kita sendiri tahu bahwa masyarakat juga tidak mau ataupun orang-orang juga tidak mau kalau mereka itu di PHK. Gitu. Sampai di sini jelas? Jelas, Loh? Pak. Pak, jelas, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, selanjutnya berdasarkan arah perkembangannya. Di sini ada dua, yaitu perubahan yang progres dan juga ada perubahan yang regres. Nah, perubahan progres ini merupakan perubahan yang mengarah pada kemajuan dan memberikan dampak positif atau yang menguntungkan masyarakat. Contohnya, listrik ya, di mana listrik ini masuk ke dalam desa sehingga memajukan baik itu perekonomian desa tersebut maupun perangkat ataupun teknologi yang digunakan di dalam desa tersebut, sehingga kita bisa melihat bahwa perubahan ini merupakan suatu progres, yaitu yang memberikan dampak yang positif. Oke. Selain progres, nah ada juga perubahan yang regres, di mana perubahan yang membawa ke arah
kemunduran yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya anak-anak, sekarang ini kita sudah berhidup di era digital ya, di mana kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali teknologi-teknologi dan juga perkembangan informasi yang kita dapatkan. Nah, meskipun perubahan ini membawa kita semakin modern, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Dan seringkali kita juga bisa melihat dampak negatifnya, yaitu adanya cybercrime, ataupun adanya berita hoax, ataupun adanya ujaran kebencian dan bully melalui media-media yang kita gunakan saat ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa di era digital kali saat ini, meskipun kita mengalami suatu perubahan, tapi dalam perubahan tersebut kita bisa mengalami perubahan regres, yang artinya kemunduran. Oke, sampai di sini mengerti? Paham, Pak. Oke, baik, Bapak lanjut. Paham, Nah, Pak. selanjutnya berdasarkan struktur, oh maaf Bapak typo, dan juga proses. Nah, di mana di sini dibedakan menjadi dua, yaitu struktural dan juga proses, di mana struktural ini merupakan perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh ya, dan membuat perubahan di segala aspek kehidupan manusia, masyarakat. Contohnya dulu di Prancis ya, dulu itu mereka menggunakan sistem kerajaan. Sekarang berubah menjadi presidensial. Nah, di mana perubahan ini terjadi pada perubahan struktural, yang artinya mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial yang ada di dalamnya. Oke. Nah, selain struktural, ada juga nih perubahan berdasarkan proses, di mana perubahan yang bentuknya penyempurnaan ya. Jadi penyempurnaan atau berusaha untuk melengkapi perubahan sebelumnya. Nah, contohnya di Indonesia ya, yang kita saat ini, di mana dulu kita menggunakan kurikulum itu KTSP. Nah, tapi kita bisa melihat, oh ternyata ada sesuatu yang kurang nih dari kurikulum KTSP 2006. Kemudian diubah lagi menjadi kurikulum 2013. Dilihat lagi nih, oh ternyata ada sesuatu yang kurang nih. Kemudian dijadikanlah kurikulum 2013 revisi, di mana dari tahap KTSP menjadi kurikulum 2013 revisi. Di sini kita bisa melihat adanya bentuk penyempurnaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor penyebab perubahan. Di sini ada terbagi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Oke, kita mulai dari faktor internal. Yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, di mana bertambah atau berkurangnya penduduk ini bisa menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Contoh, masyarakat di pedesaan di mana melakukan migrasi ke kota, di mana rata-rata orang yang melakukan migrasi ini adalah laki-laki ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka mungkin sudah ada yang berkeluarga. Nah, kita lihat mereka pergi ke kota sehingga menyebabkan peran suami di desa itu tidak ada, sehingga sang istri harus melakukan peran sang suami, yaitu misalnya pergi berkebun. Oke. Nah, perubahan ini juga bisa menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang ada di desa. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan penduduk ini merupakan perubahan pada struktur masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ada penemuan-penemuan baru, di mana penemuan baru ini bisa disebut dengan inovasi, yaitu suatu proses sosial budaya yang besar yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tidak terlalu lama. Nah, di sini dibagi dua, ada discovery dan juga ada invention. Nah, untuk discovery sendiri ini merupakan sebuah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Sedangkan invention merupakan penemuan baru yang telah diakui, dan diterima dan diterapkan atau digunakan dalam masyarakat. Nah, di sini Bapak sudah ada contohnya, di mana ini adalah mesin uap ya. Mesin uap ini
merupakan sebuah discovery karena dulunya ini merupakan sebuah penemuan yang baru. Nah, kemudian mesin uap ini kemudian dikembangkan atau dikombinasikan dengan alat-alat mesin lainnya, kemudian menghasilkan sebuah kereta. Nah, di mana kereta ini merupakan suatu invention. Kereta ini sudah diakui, diterima, dan diterapkan, dan juga digunakan dalam masyarakat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kereta ini merupakan invention, sedangkan mesin uapnya sendiri adalah discovery. Jadi di dalamnya itu ada sebuah kesinambungan ya di dalamnya. Oke. Selanjutnya yaitu pertentangan. Nah, pertentangan dalam masyarakat, di mana pertentangan ini merupakan konflik antar kelompok sosial atau golongan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan masyarakat yang bersangkutan. Nah, seperti di Indonesia sendiri ya, yang kita bisa tahu, di mana masih sering ya terjadi konflik. Nah, di mana konflik ini sendiri bisa menyebabkan perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya Toraja dan Toraja Utara, mungkin Toraja dan Toraja Utara dulu ini dulunya itu hidup berdampingan, tapi karena adanya konflik, maka kedua wilayah ini terpisah sehingga pemimpinnya menjadi pemimpin yang baru dan aturannya aturan yang baru yang berbeda dari daerah Toraja sendiri. Misalnya Toraja Utara yang memisahkan diri itu karena adanya konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu terjadi pemberontakan atau revolusi. Nah, di mana pemberontakan ini atau revolusi menyebabkan perubahan peta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri ya, contohnya revolusi kemerdekaan. Kita bisa melihat bahwa dulu kita itu dijajah. Nah, tapi karena kita tahu ya, dan kita sadar akan pentingnya suatu kemerdekaan, maka kita melakukan pemberontakan nih, yang atau bisa disebut dengan revolusi, di mana yang sebelumnya kita dijajah, kita bisa menjadi negara yang merdeka, dan di dalamnya itu terjadi nih perubahan di dalamnya. Oke, sampai di sini kalian masih mengikuti nggak anak-anak? Udah paham? Masih, Pak. Mengikuti Pak. Kita ikut paham, Pak. Oh iya, Paham, Pak. thank you. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor dari luar masyarakat. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu faktor lingkungan alam, peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, yang pertama yaitu pengaruh lingkungan alam, di mana misalnya terjadi bencana alam ini mengakibatkan masyarakat harus pindah ke tempat yang baru, di mana pada saat mereka pindah ke tempat yang baru, mereka harus beradaptasi dengan alam yang baru dan juga membuat perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Selanjutnya, peperangan. Nah, di mana peperangan ini menyebabkan perubahan negatif ya di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya anak-anak, salah satu contoh peperangan itu adalah mungkin perang di Afghanistan ya. Perang di Afghanistan yang itu menyebabkan banyaknya korban jiwa. Nah, selain korban jiwa, perang juga menyebabkan banyak kerugian, baik itu dari perekonomian maupun kehidupan sosial, sehingga bisa dikatakan peperangan ini merupakan faktor dari luar yang menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, di mana faktor pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini kita lihat dari kontak kebudayaan antar masyarakat, di mana dari kontak yang dilakukan ini itu bisa menyebabkan dua pengaruh positif dan juga negatif. Nah, untuk pengaruh positif sendiri, contoh perkembangan iptek ya, yang bisa kita rasakan saat ini, perkembangan iptek dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, dan juga banyak inovasi-inovasi dari inovasi baru yang kita ketahui. Sedangkan dampak negatifnya yaitu westernisasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, dari kebudayaan westernisasi ini, yang contohnya seperti diskotik ini, itu memberikan dampak yang negatif ya bagi kita, di mana di dalamnya itu seringkali ada mungkin pergaulan bebas, mabuk-mabuk, dan juga kenakalan remaja di dalamnya. Oke. Nah, sampai
di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita pada hari ini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Theo. Bagaimana sih, Pak, kita menanggulangi perubahan yang negatif, Pak? Misalnya seperti westernisasi. Kalau yang seperti itu menanggulanginya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Kita bisa membekali ya diri kita terlebih dahulu di mana kita memiliki kesadaran di mana dalam kita menerima kebudayaan baru ini, apakah ini sudah benar. Kita harus memiliki kacamata dulu bahwa pengertian kita akan suatu kebudayaan yang benar itu seperti apa, sehingga pada saat adanya suatu kebudayaan yang baru yang datang kepada kita, kita bisa menyaring, ya intinya di situ, menyaring mana kebudayaan yang benar dan mana kebudayaan yang tidak benar. Itu sih Theo menurut Bapak. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kita masuk ke dalam sesi selanjutnya. Untuk itu kalian silakan membuka kelas virtual yang Bapak telah buat. Di dalam kelas virtual tersebut ada nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, di situ Bapak sudah memberikan pertanyaan panduan di nomor 2. Oke. Nah, untuk itu mungkin sekarang anak-anak sekalian bisa ini ya, membuka kelasnya dan mengerjakan di bagian yang nomor 2 itu. Kalian bisa tinggal klik aja ikonnya dan kalian akan langsung diarahkan ke sana. Oke, kita akan kembali lagi pukul 9.10 ya, dimana waktu itu yang sudah Bapak tentukan tadi, dimana kita akan mendengarkan nih hasil sharing dari pengamatan yang kalian lakukan. Oke, sekarang kalian sudah bisa leave. Oke, selamat siang semuanya. Nah, gimana nih dari hasil pengamatan kecil-kecilan yang sudah kalian lakukan? Bapak mau mendengarkan salah satu sharing dari kalian ya. Tapi sebelumnya ini udah hadir semua kan? Udah, Pak. Oh iya, oke. Pak. Langsung saja Bapak mau mendengarkan hasil sharing dari Theo. Ayo, Theo. Oh iya, Pak. Saya, Pak. Nah, kalau dari saya sendiri, perubahan yang terjadi di lingkungan saya ini adalah perubahan penggunaan uang dari uang kertas ke uang fisik ke dompet virtual, Pak, seperti Dana dan OVO. Lalu, perubahan belanja dari belanja konvensional, yaitu belanja di pasar, ke belanja online, Pak. Nah, yang mengalami ini adalah remaja hingga orang yang berusia sekitar 40-an, Pak, atau mungkin sekitar 50-an. Nah, berapa lama perubahan ini terjadi? Kalau saya sendiri mengalami perubahan, melihat perubahan ini memang sudah ada sekitar 2016-an, Pak, tapi menurut saya ini semakin pesat di awal 2018 hingga masa pandemik saat ini. Lalu, mengapa perubahan itu terjadi? Nah, yang pertama ini karena bila menggunakan dompet virtual itu menjadi lebih ini, Pak, lebih ringkas. Maksudnya menjadi lebih mudah, lalu lebih efektif, serta bila kita mau beli itu kan kadang ada yang nggak ada kembaliannya kan, Pak. Nah, itu juga menghindari hal-hal seperti itu, serta lebih bersih juga, Pak, terlebih pada masa pandemik saat ini. Jadi orang-orang lebih banyak beralih ke dompet virtual gitu, Pak. Nah, bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi? Untuk yang setelah adanya sebelum dan sesudah ada COVID-19 ya, Pak. Nah, kalau sebelum adanya ini karena memang lebih efektif aja, Pak, kalau misalnya menggunakan dompet virtual. Jadi kayak kita tinggal menggunakan handphone, lalu kita tinggal scan seperti itu, Pak. Kan kita nggak usah membawa dompet dengan yang tebal atau mungkin berat gitu, Pak. Jadi tinggal masuk kantong aja gitu. Atau mungkin kalau untuk yang belanja online juga, karena banyak diskon seperti itu. Saya juga pernah kok, Pak, lihat Jovan atau mungkin Jandes belanja online gitu, Pak. Lalu setelah adanya COVID-19 ini tuh lebih besar lagi, Pak, dampaknya karena, orang segan untuk memegang uang kertas, karena uang kertas ini beberapa kasus ada yang
curigai sebagai sarana penyebaran COVID-19 gitu Pak. Jadi terlebih kan juga uang kertas yang megang kan sebelum kita banyak Pak. Gitu. Kalau menurut saya itu sih Pak. Lalu juga lebih bersih aja gitu kalau kita menggunakan dompet virtual. Lalu di masa pandemik ini juga kalau kita pergi ke pasar itu pasar menjadi ini Pak tempat untuk penyebaran COVID-19 gitu Pak. Jadi eh, orang-orang lebih suka menggunakan atau lebih suka belanja online terlebih orang-orang yang ada di zona merah atau hitam karena dirasa lebih aman seperti itu Pak. Lalu jenis perubahannya, saya memilih di sini evolusi tapi juga revolusi sih Pak. Jadi sebelum COVID-19 itu termasuk perubahan yang evolusi, tetapi setelah adanya COVID-19 karena orang-orang langsung peduli dengan kesehatan dan kebersihan, keduanya menjadi revolusi Pak. Lalu faktor penyebab terjadinya adalah faktor efektif serta penanggulangan adanya penyebaran COVID-19. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Theo. Kita bisa kasih jempol dulu nggak buat Theo? Ayo, jempolnya mana? Oke, ya, benar banget ya dari hasil pengamatan nih yang telah dilakukan oleh Theo di mana kita lihat itu dari penggunaan uang dan juga belanja online. Nah, kita bisa mengatakan penggunaan uang ini masuk ke evolusi ya, seperti dijelaskan Theo tadi, di mana penggunaan uang ini terjadinya itu dalam kurun waktu yang lama, di mana dulunya mungkin kita barter, dan sekarang ini untuk belanja online sendiri itu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang revolusi ya. Karena adanya pandemi, maka dulu ya mungkin kita sering belanja yang masih bukan online. Karena adanya COVID ini, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu secara online, termasuk dalam membeli ya. Dan itu terjadinya dalam kurun waktu yang cepat. Thank you banget untuk sharing ya dari Theo. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas faktor pendukung dan juga penghambat perubahan serta dampak perubahan sosial terhadap kebudayaan kita. Untuk itu, nah ini Bapak sudah memberikan dua link, di mana nanti kalian akan menuliskan nih dalam bentuk poin-poin apa yang kalian dapatkan dari video tersebut, dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini sharing kita pada hari ini, dan kalau misalnya ada yang mungkin kurang memahami atau sesuatu yang kurang dari materi kita hari ini, Bapak juga sudah memberikan rangkuman di dalam kelas virtual tadi ya, di mana itu ada di nomor 1 untuk rangkumannya. Dan setelah ini akan refleksi selama 15 menit ke depan, refleksi atau insight untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, untuk itu Bapak akan menutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.